Halo Bapak Ibu, kali ini kita bertemu lagi dalam sesi pengajaran berikutnya. Hari ini saya akan berbagi berita kepada saudara mengenai hati yang gembira. Jadi mari saya undang saudara untuk buka bersama dengan saya dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat 22. Amsal pasal 17 ayat 22. Mari saya baca Pak Ibu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Begini Pak Ibu, kata obat di situ bahasa Ibrani bilang geha. Geha itu artinya adalah penyembuh. Berarti Alkitab bilang Tuhan telah menyediakan dari sejak awal kepada saudara dan saya penyembuh itu sendiri. Nah, penyembuh ternyata Alkitab bilang gini, hati yang gembira. Berarti kalau hati saudara dan saya tidak gembira, artinya kan begini, penyembuh nggak ada dari dalam tubuhnya kita. Makanya sangat penting bagi saudara dan saya untuk mulai membangun realita begini, hati yang gembira. So, pada waktu saudara dan saya memiliki hati yang gembira, ingat Alkitab bilang begini, hati yang gembira adalah penyembuh yang manjur. Nah, mari sekarang kita belajar dulu apa yang dimaksud dengan kata hati. Kata hati di situ bahasa Ibrani bilang leb, Pak Ibu. Leb itu punya pengertian yang pertama adalah pikiran. Pengertian yang berikutnya adalah perenungan. Pengertian yang berikutnya adalah manusia batiniah di dalam kita. Jadi mari saya ulang, Alkitab ternyata bilang hati atau pikiran, perenungan, dan manusia batiniah yang ada di dalam kita itu harus gembira Pak Ibu. Kata gembira Ibrani bilang sameah. Sameah itu artinya adalah gembira, bersukacita, berbahagia. Jadi saya ulang ya dari awal. Alkitab bilang pikiran, perenungan, dan manusia batiniah yang gembira, berbahagia, dan bersukacita ternyata adalah penyembuh yang sangat manjur untuk kehidupan saudara dan saya. Makanya coba sekarang saudara buka dengan saya Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ini yang Alkitab ajar kepada kita di perjanjian baru Pak Ibu. Filipi 4 ayat 8 bilang begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kata pikirkanlah dalam ayat 8 itu diambil dari kata Yunani logisomai, artinya jadikanlah 8 hal di atas, yaitu benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji, sebagai begini, inventaris di dalam isi pemikiran kita. Jadi kata pikirkanlah logisomai artinya jadikan sebagai inventaris. Berarti semua hal yang tidak mewakili kebenaran, saudara dan saya harus buang dari inventaris pikiran kita. Semua hal yang tidak manis, saudara dan saya harus buang dari inventaris pemikirannya kita. Semua hal yang tidak mulia, tidak suci, tidak adil, and so, saudara dan saya harus melatih diri kita untuk membuangnya dari inventaris pemikiran kita. Sebab ternyata ini yang Alkitab bilang. Kalau saudara dan saya punya isi pikir, kemudian perenungan yang kita bangun dalam kehidupan, lalu hati nurani yang kemudian tercipta dengan baik di dalam kita, gembira, bahagia, dan bersukacita, Alkitab bilang itu akan menjadi penyembuh yang manjur buat saudara dan saya. Amin. Nah, saya tahu Pak Ibu, secara teori ini gampang sekali dibicarakan, gampang sekali dikotbahkan. Tetapi pada prakteknya ini susah, karena berkaitan dengan latihan dalam keseharian. Bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang uji ulang apakah isi pikir kita, perenungan kita, hati nurani yang sedang bergerak atau terbangun di dalam diri kita adalah hati nurani, pikiran, dan perenungan yang isinya adalah seperti Filipi pasal 4 ayat 8 ajar nggak? Atau begini, apakah isi pikir kita, perenungan kita, hati nurani kita dipenuhi dengan kebahagiaan, sukacita, dan gembira nggak? Ini memang susah untuk dibangun, tetapi susah bukan berarti nggak bisa Pak Ibu. Makanya dibutuhkan latihan. Saya secara pribadi meyakini ketika
orang berlatih one day at a time, dari satu hari ke hari berikutnya, seharusnya tambah lama mereka tambah menjadi ahli dalam persoalan membangun pikiran, perenungan, dan hati nurani yang dikuasai oleh kegembiraan, kebahagiaan, dan sukacita. Karena ini yang harus kita kejar, Pak Ibu. Kesembuhan itu harus terjadi pada kehidupan kita dan juga pada tubuh kita, sebab kita memulainya dengan apa yang benar seperti yang Alkitab ajar. Amin. Nah, sekarang mari kita berpindah kepada kalimat berikutnya. Sebab ini yang Alkitab bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lalu kalimat berikutnya bilang begini, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini, apakah patah? Patah bahasa Ibrani bilang nake. Nake itu artinya adalah begini Pak Ibu, semangat yang karena terus-menerus diserang, akhirnya mengalami penderitaan di dalam, sehingga terluka dan rusak. Ulang ya, kata kunci dari nake adalah begini, terserang, menderita, terluka, rusak. Ulang ya, kata patah, nake. Pertama, terserang. Dua, menderita. Tiga, terluka. Empat, rusak. Berarti Alkitab bilang gini, kalau saudara dan saya punya semangat itu diserang, lalu kita menderita, lalu kita membuka diri kepada keadaan terluka, sehingga pada akhirnya rusaklah semangat kita. Alkitab bilang gini, hal itu mengeringkan tulang Pak Ibu. Mari saya angkat isu dari kata ini, kata semangat. Semangat di situ ruah, Ibrani bilang. Ruah punya pengertian yang pertama adalah ini Pak Ibu, pikiran. Ingat, tadi Alkitab bilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati sama dengan lab. Lab sama dengan pikiran, perenungan, hati nurani. Sekarang Alkitab bilang, tetapi semangat yang patah. Kata semangat atau ruah artinya adalah pikiran. Berarti Alkitab bilang ini, pikiran yang sering diserang lalu menderita sehingga terluka di dalam, kemudian rusak, itu yang akan mengeringkan tulang kita. Lalu berikutnya, apakah semangat? Semangat yang patah. Satu, pikiran yang patah. Dua, arti dari kata semangat adalah gini, semangat atau keberanian. Jadi lawan dari semangat adalah tidak semangat. Lawan dari keberanian adalah ketakutan Pak Ibu. Takut sama dengan tidak sama dengan berani. Berarti Alkitab bilang keberanian yang patah itu sama dengan ketakutan. Berarti Alkitab bilang pikiran yang diserang, lalu menderita, lalu terluka, lalu rusak, itu mengeringkan tulang. Tapi yang lain, semangat atau keberanian yang diserang, lalu menderita, lalu terluka, lalu rusak, itu akan selalu menghasilkan realita ini di dalam kita Pak Ibu. Tidak ada semangat, lalu dipenuhi dengan ketakutan. Ternyata itu mengeringkan tulang, Alkitab bilang. Nah sekarang apakah semangat? Ruah. Arti yang berikutnya adalah gini, kesabaran. Ternyata ketika kesabaran itu patah, yang akan terjadi adalah saudara dan saya akan berubah menjadi yang tidak sabar, orang yang tidak sabar. Tahukah saudara bahwa tidak sabar atau gampang marah itu merusak imun tubuh? Saya pernah baca satu artikel bahwa ketika orang menghadapi sesuatu tidak sabar, gampang sekali dipicu oleh emosi, itu akan menurunkan imun tubuh. Makanya coba saudara perhatikan, benarlah apa yang Alkitab ajar, bahwa ketika semangat itu patah atau kesabaran itu patah di dalam kita, maka itu akan mengeringkan tulang Pak Ibu. Berikutnya, apakah semangat atau ruah? Begini, kemanisan. Manis kalau patah itu berubah menjadi pahit. Semua orang yang pahit akan mengalami realita mengeringkan tulang di dalam kehidupan kita. Penyembuh hilang dari kita,
yang terjadi adalah mengeringkan tulang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya sangat penting bagi saudara dan saya, tadi Alkitab bilang apa? Pikirkanlah, jadikanlah inventaris dalam isi pikir. Salah satunya adalah semua hal yang manis, Alkitab bilang. Lalu berikutnya, apakah semangat atau ruah? Semangat atau ruah adalah begini, pertimbangan dan kendali. Berarti kalau semangat patah artinya kita hidup, kita bicara, kita bertindak tanpa pertimbangan. Semangat patah artinya begini, kita hidup, kita bergerak tanpa kendali. Nah itu ternyata Alkitab bilang mengeringkan tulang. Jadi coba mari Pak Ibu, saya runtut dari awal ya. Alkitab bilang ini, pikiran, perenungan, hati nurani yang Alkitab bilang ini, riang atau gembira, berbahagia, bersukacita, itu akan menjadi penyembuh di dalam kehidupan saudara dan saya, dan juga penyembuh bagi tubuhnya kita. Tetapi pada waktu saudara dan saya mengalami begini, pikiran yang patah, tadi saya sudah jelaskan, yang diserang berkali-kali sehingga kita menderita, lalu kemudian kita terluka, dan itu menghasilkan pikiran yang rusak di dalam diri. Bukan cuma pikiran, semangat, keberanian, kesabaran, kemanisan di dalam kita, pertimbangan, kendali diri di dalam kita. Kalau itu patah Pak Ibu, kalau itu patah, ingat, diserang, menderita, terluka, dan rusak di dalam kita. Jadi kata inti yang paling akhir dari kata patah adalah pikiran rusak, semangat rusak, dikuasai oleh ketakutan, menjadi orang yang tidak sabar, menjadi orang yang dikuasai oleh kepahitan, hidup tanpa pertimbangan, hidup tanpa kendali. Nah Alkitab bilang begini, patah Pak Ibu, itu akan membuat kita patah. Kalau kita patah semangatnya, Alkitab bilang itu mengeringkan tulang. Bahaya untuk saudara dan saya. Artinya penyembuh yang Tuhan telah sediakan dari sejak awal untuk hidupnya kita, untuk tubuhnya kita, itu secara natural mengalami realita menjadi semakin minim dan minim dan minim di dalam kita, hanya gara-gara saudara dan saya tidak melatih diri kita dalam keseharian untuk membangun hati yang gembira, pikiran, perenungan, dan hati nurani yang dikuasai oleh gembira, bersukacita, dan juga bahagia Pak Ibu. Nah mari kita belajar apa yang dimaksud dengan mengeringkan tulang Pak Ibu. Kata mengeringkan di situ bahasa Ibrani menggunakan kata ini yabes. Mengeringkan atau yabes itu artinya adalah gini, kering dan layu. Berikutnya yabes atau mengeringkan itu artinya adalah kacau. Mengeringkan atau yabes punya arti adalah begini, kering sehingga nggak ada pelumas lagi. Saudara tahu kan bahwa kalau di dalam tulangnya kita, contoh tempurung lutut, kalau nggak ada pelumas itu sakitnya minta ampun Pak Ibu. Itu orang ada pada posisi setengah mati sekali. Kenapa? Karena pelumas pada tempurung lutut atau lutut itu nggak ada. Nah ini yang Alkitab bilang, kalau saudara dan saya punya semangat patah, apa tadi? Pikiran patah, semangat patah, hidup dalam ketakutan, hidup tidak sabar, hidup nggak manis atau hidup dalam kepahitan, hidup tanpa pertimbangan, hidup tanpa kendali diri. Ternyata ini yang Alkitab bilang, yang akan terjadi adalah kita ini akan kering di dalam Pak Ibu. Bukannya sembuh, tetapi kering di dalam. Kering saja tidak, kita akan kacau di dalam. Lalu yang kata Yabes punya arti ini, kering itu artinya ini, kering karena udah nggak punya pelumas. Isinya adalah sakit aja tuh Pak Ibu. Lihat, tanpa hati gembira, saudara dan saya punya kehidupan, Alkitab bilang ini, akan kering, akan kacau, akan sakit karena udah nggak punya pelumas. Nah sekarang mari kita lihat kata tulang. Tulang di situ bahasa Ibrani bilang gerem. Gerem itu artinya adalah ini, tulang sebagai kerangka. Saudara dan saya bisa berdiri hari ini karena kita punya kerangka. Nah coba bayangkan Pak Ibu, bayangkan ya, saya gabung kalimatnya. Mengeringkan tulang berarti tulang yang adalah kerangka tubuh kita
yang menopang kita sehingga kita bisa berdiri, kita bisa beraktivitas. Alkitab bilang begini, kering, kacau, tidak punya pelumas di dalamnya. Coba saudara bayangkan, kerangka tanpa pelumas. Saudara dan saya berjalan sakit, bergerak sakit, berdiri sakit. Bukan cuma tulang tanpa pelumas, tapi Alkitab bilang akan kering, lalu akan kacau. Tulangnya akan kacau, bayangkan, itu kan mengerikan Pak Ibu. Nah, kata tulang atau garam, arti yang berikutnya adalah kekuatan. Berarti Alkitab bilang, kalau sampai saudara dan saya punya semangat di dalam kita patah, maka keringlah kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Berarti kan sekarang ini yang saudara dan saya harus bangun Pak Ibu. Saya ulang, hati yang gembira, pikiran yang bahagia, perenungan yang gembira, hati nurani yang bersuka cita. Kita harus bangun itu one day at a time. Dalam latihan satu hari, latihan hari kedua, dan latihan berhari-hari. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan mengalami realita ini Pak Ibu. Kekuatan di dalam kita tidak mengering, tidak kacau, tidak sakit. Tulang-tulang yang menopang tubuhnya kita sebagai kerangka tubuh itu nggak mengalami keadaan begini, kering, layu, kacau, lalu kemudian begini, tanpa pelumas. Keputusan ini saudara dan saya harus ambil, sebab ini berkaitan dengan hari-hari kita yang sehat sampai ke depan dan tubuh kita yang sehat sampai ke depan. Ingat, saya sudah bilang dari awal kepada Bapak dan Ibu, teori gampang, praktek susah. Tapi sesusah-susahnya praktek bukan berarti kita nggak bisa. Kita harus latih diri kita one day at a time, supaya pada akhirnya saudara dan saya betul-betul bisa menikmati pikiran, perenungan, lalu hati nurani yang dikuasai oleh gembira, bahagia, dan bersukacita. Saya kasih bukti ayat yang lain kepada saudara. Betapa bahayanya ketika saudara dan saya ada pada posisi seperti ini. Pikirannya patah, nggak semangat lagi, dikuasai oleh ketakutan, hidup nggak sabar, hidup dikuasai oleh kepahitan, hidup dan bergerak tanpa pertimbangan dan kendali diri. Mengerikan Pak Ibu, ngerinya untuk hidupnya kita dan ngeri juga untuk tubuhnya kita. Coba saya kasih bukti yang lain kepada saudara. Mazmur pasal 31 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur pasal 31 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 Pak Ibu. Mazmur 31 ayat 9, mari saya baca. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesat karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. 10. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Coba saudara perhatikan, ini semua dikaitkan menjadi satu paket kan? Coba saya sebut kepada saudara kata-kata kunci ya. Mazmur 31 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Coba perhatikan. Di ayat 9 ada kata kunci, sesak, sakit hati, merana jiwa dan tubuh. Ayat 10, duka, keluh kesah, kekuatan merosot, sengsara, tulang menjadi lemah. Makanya kenapa? Mari kita ulang. Amsal pasal 17 ayat 22 bilang hati itu harus gembira Pak Ibu. Ingat, pikiran, perenungan, hati nurani kita perlu bahagia, bersukacita, bergembira, supaya pada akhirnya ada penyembuh yang terbangun naturally dalam kehidupan saudara dan saya dan juga pada tubuhnya kita. Amin. Mari. Saudara bisa buka dengan saya di ayat yang berikutnya. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Alkitab bilang ini Pak Ibu. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ingat, kata yang harus digarisbawahi
adalah kata tidak. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami menjadi semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ingat apa tadi saya bilang? Hati artinya adalah pikiran, perenungan manusia batiniah. Nah, Paulus menulis dalam 2 Korintus pasal 4, saya ulang. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui kapan? One day at a time. Dari satu hari ke sehari. Berikutnya ayat 17, sebab penderitaan, garis bawahi, ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal, Pak Ibu. Mari, tawar hati. Bahasa Ibrani bilang ekakeo. Apakah ekakeo? Tawar hati sama dengan spiritless. Nggak ada semangat, nggak berani, nggak sabar, nggak manis, nggak ada pertimbangan, dan nggak ada kendali. Tawar hati. Berarti kalau Paulus bilang kami tidak tawar hati, berarti dia lagi bilang kami ini nggak spiritless. Kami ini memutuskan untuk begini, semangat, berani, sabar, manis, penuh pertimbangan, dan penuh kendali. Nah, kata ekakeo, tidak tawar hati ekakeo, itu arti yang berikutnya adalah lemah dalam jiwa, lelah hadapi hidup. Lihat ya, tawar hati ekakeo, spiritless, nggak punya itu tadi tuh semangat, nggak punya keberanian, nggak punya manis di dalam diri, nggak punya kendali, nggak punya pertimbangan, nggak sabar. Lalu tawar hati itu lemah dalam jiwa. Tawar hati juga lelah menghadapi hidup. Secara ini yang Paulus bilang, kita nggak tawar hati. Berarti dia bilang, kita punya spiritnya, kita punya pikiran, perenungan, dan manusia batiniah yang dibaharui dari sehari ke sehari. Kita nggak lemah di dalam jiwa, kita kuat di dalam jiwa. Apakah jiwa? Pikiran, kemauan, dan apa tuh? Saya lupa, ada 3, saudara pasti ingat. Jiwa, lemah. Tapi Paulus bilang, kita nggak tawar hati, berarti jiwanya nggak lemah. Berikutnya, nggak lelah menghadapi hidup. Nah, ini kan penting. Lalu kata dibaharui. Dibaharui Yunani bilang anakaino. Anakaino itu artinya begini, mengalami pertumbuhan. Dibaharui punya pengertian yang kedua adalah begini, direnovasi, dibuat baru kembali semangat dan kekuatan. Berarti ini yang Alkitab bilang, Paulus lagi bilang. Kita itu, ayat 17 bilang, kita itu menderita. Kita hadapi penderitaan, kita hadapi masalah, kita hadapi proses demi proses dalam kehidupannya kita, yang akhirnya mengiring kita kepada menderita itu tadi. Tetapi ini yang Paulus bilang, kami memang berhadapan dengan penderitaan, tetapi bagi kami penderitaan ini ringan. Sebab kalau dibanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan di masa depan nanti untuk saudara dan saya, maka penderitaan yang sekarang ini kita alami, itu Paulus bilang ini ringan. Kami memperhatikan apa yang tidak terlihat, kami tidak membiasakan diri memperhatikan apa yang terlihat. Sedangkan kami melatih diri untuk melihat apa yang tidak terlihat. Coba ulangi ya Pak, Ibu. Apa tadi kata patah, nake, semangat patah. Tadi saya bilang kan untuk saudara kata-kata kuncinya, semangatnya kita diserang. Kemudian yang terjadi adalah kita menderita, sehingga kemudian kita terluka di dalam
hasilnya kita rusak. Sedangkan ini yang Paulus bilang, kita menderita sih, tetapi kita melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang ringan. Karena kita melihat hal yang tidak terlihat hari ini, yaitu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar dari penderitaan yang memang harus kita hadapi. Itu yang membuat dia berani bilang, sekalipun kami menghadapi penderitaan, kami ini gak spiritless, kami ini gak lemah dalam jiwa, kami gak capek hidup. Yang terjadi di dalam kami adalah kami mengalami keadaan dibaharui, direnovasi, dari satu hari ke hari berikutnya, direnovasi, dibaharui dalam semangat dan kekuatan. Kami mengalami pertumbuhan di dalam semangat dan kekuatan. Itu yang membuat mereka bisa menghadapi penderitaan tetap dengan kepala yang tegak, tidak lemah jiwa, tidak lelah tentang kehidupan. Sangat dibutuhkan Pak Ibu, saudara dan saya berani untuk berpegang pada prinsip ini, bahwa penderitaan yang saudara dan saya hadapi hari ini cuma ringan. Lalu beberapa hari yang lalu saya telah berbagi kepada saudara tentang penderitaan. Penderitaan ini hanya seketika dibanding dengan kemuliaan besar yang Tuhan akan siapkan kepada kita. Mari latih isi pikir untuk waktu saudara dan saya harus berhadapan dengan penderitaan. Latih isi pikir untuk bersukacitalah, sebab ini sekarang yang kita tahu. Penderitaan yang kita hadapi hanya seketika. Penderitaan yang kita hadapi hari ini hanya ringan. Kalau kita menghadapinya dengan pikiran yang benar, perenungan yang benar, manusia batiniah yang terlatih benar, yang akan terjadi adalah justru karena penderitaan, saudara dan saya akan mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan. Justru karena penderitaan, saudara dan saya akan mengalami keadaan begini, semangat yang dibaharui terus-menerus karena isi pikir kita bersetuju dengan firman Allah. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang kekuatan dalam diri kita akan dibaharui dari satu hari ke hari berikutnya, sehingga kita bisa menghadapi apa saja dalam sukacita, dalam bahagia, dan dalam keadaan gembira. Sebab kita tahu Tuhan menyediakan kepada saudara dan saya kemuliaan kekal, ganti duka cita yang seketika hari ini harus saudara dan saya hadapi. Amin. Nah, hal berikutnya, ayat paling akhir untuk saudara, Mazmur pasal 16. Mari saya baca ayat 8 sampai dengan ayat 9. Bagaimana caranya membangun sukacita, gembira, dan bahagia dalam hidup? Tadi saya sudah bilang kepada saudara, berpegang kepada 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18, bahwa kalau kita hadapi penderitaan dengan keyakinan di balik penderitaan ini ada kemuliaan, saudara dan saya akan mengalami kekuatan yang dibaharui terus-menerus dalam kita. Kemudian saudara dan saya akan mendapatkan semangat yang terus-menerus dibaharui di dalam kita. Kita akan menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam semangat dan kekuatan baru, menjadi bahagia, bersukacita, dan bergembira. Ayat terakhir, Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 Pak Ibu, Alkitab bilang ini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara perhatikan ya, apa yang membuat kita mampu bersukacita, berbahagia, dan bergembira? Tadi Paulus bilang, perhatikan apa yang tidak terlihat. Lihat bahwa di balik penderitaan hari ini ada kemuliaan besar yang menanti kita. Tapi pemazmur bilang begini, saya bersukacita, bersorak-sorak, tubuh saya bisa diam dengan tentram. Sebab ini yang dia bilang, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Tuhan berdiri di sebelah kanan kita. Karena Dia berdiri di sebelah kanan kita, kesimpulannya cuma satu, kita gak akan goyah Pak Ibu. Boleh menghadapi apa saja,
Tapi ini yang kita tahu, dalam perenungan kita, dalam pemikiran kita, dalam manusia batinia kita, bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dia berdiri di sebelah kanan kita. Kekuatan hebat di dalam dirinya lah yang membuat saudara dan saya enggak goyah. Roh Kudus yang memberikan pertolongan kepada saudara dan saya untuk memahami firman Allah, yang akan memberikan kepada saudara dan saya kekuatan, sehingga pada akhirnya tubuhnya kita, Alkitab bilang ini, bisa diam dengan tentram. Kita bisa tenang dalam kehidupan. Nah, ingat Alkitab berkata, sukacita yang datang karena kita meyakini Tuhan beserta kita, itulah yang membuat saudara dan saya akan mengalami realita penyembuh akan bekerja di dalam kita, dalam hidup, dalam tubuh. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya bisa menikmati sehatnya hidup dan sehatnya tubuh, pemberian Tuhan bagi kita, karena kita melatih isi pikir kita, perenungan kita, manusia batinia kita, untuk meyakini bahwa ada kemuliaan besar di balik penderitaan. Sehingga kalau toh kita menderita, kita nggak terluka, kita nggak rusak di dalam. Kita harus meyakini bahwa Tuhan menyertai kita. Dia berdiri di samping kanan kita. Dia, rohnya, firman-Nya akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang membuat kita bersorak-sorak. Sehingga pada akhirnya kita nggak lemah dalam jiwa, kita nggak lelah hadapi hidup. Saudara dan saya punya kekuatan dan semangat akan dibaharui dan bertumbuh dari satu hari ke satu hari berikutnya. Kita akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, bersukacita, bergembira, karena apa yang Tuhan nyatakan kepada kita itu pasti. Amin. Mari Pak Ibu, mari putuskan untuk ganti kebiasaan takut, kebiasaan khawatir, kebiasaan pahit, kebiasaan tidak sabar, kebiasaan tanpa pertimbangan, kebiasaan tanpa kendali, diganti menjadi pikiran, perenungan, dan manusia batinia yang sangat dikuasai oleh apa yang benar, manis, adil, mulia, suci, sedang didengar, patut dipuji, dan disebut kebajikan. Latih itu dalam cara berpikir supaya pada akhirnya kita bisa terbiasa menjadi orang-orang yang melihat sampai kepada kekekalan dan melihat betapa hebatnya Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya selesai Pak Ibu. Berita ini saudara sebarkanlah kepada banyak orang, supaya banyak orang dalam kehidupan waktu mereka sakit, maka Tuhan sebenarnya telah menyediakan penyembuhan di dalam namanya, penyembuhan di dalam firman-Nya, penyembuhan di dalam penyertaan-Nya, penyembuhan di dalam roh-Nya bekerja di dalam kita, karena kita memutuskan untuk taat kepada firman Allah. Amin. Mari, saya selesai. Saya undang saudara, mari kita sama-sama berdoa. Saya berdoa, Tuhan, di tengah-tengah semua situasi yang kami hadapi dalam hidup, di tengah-tengah proses yang kami hadapi dari satu hari ke hari berikutnya, kiranya firman ini tertanam dengan kuat di dalam keyakinan kami, supaya pada akhirnya isi pikir kami, perenungan kami, manusia batinia kami sangat dikuasai oleh firman Allah, sehingga kami berani meyakini bahwa penderitaan yang kami hadapi hari ini cuman penderitaan seketika yang ringan dibanding dengan kemuliaan hebat yang Tuhan telah siapkan buat kami sampai kepada kekekalan. Ajar kami untuk terbiasa melihat yang tidak terlihat. Ajar kami untuk meyakini bahwa ada Tuhan dalam hidup kami, berdiri di sebelah kanan kami. Kami tidak akan goyah menghadapi apa saja. Buatlah jiwa kami menjadi tentram, menjadi aman di dalam Tuhan, dikuasai oleh sukacita, damai, sejahtera, dan kegembiraan, supaya pada akhirnya hidup kami disembuhkan oleh Tuhan dan tubuh kami disembuhkan oleh Tuhan. Buatlah kami menjadi orang-orang yang kuat dalam cara berpikir, kuat dalam perenungan, kuat dalam jiwa, sehingga tubuh kami akan tersembuhkan dari dalam oleh kuasa Tuhan. Seluruh kebenaran ini Tuhan materaikan dalam hidup kami. Biarlah kami terbiasa menjadi pelaksana-pelaksana dari firman Allah dan bukan hanya pendengar saja. Hari ini Bapak Ibu, terimalah kebenaran firman Allah yang menyembuhkan kehidupan saudara, supaya pada akhirnya saudara menjadi sembuh dalam kehidupan, lalu saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi duta-duta penyembuhan bagi kehidupan orang lain. Kemuliaan kembali kepada Tuhan,
Berkat Tuhan menyertai kehidupan saudara turun-temurun. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.